saya Erni Rugun Maria Pardede. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, jurusan Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu berupa praktik pembelajaran di SMA Kristen Talang Kudus, Medan. Baiklah, saya akan memulai untuk rekaman uji kinerja. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Halo anak ibu semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo. Selamat pagi. Pagi Bu. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, kita akan memulai untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu mau minta dulu kesediaan daripada ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan. Silakan. Berdiri. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Siap. Para ibu guru beri hormat. Selamat pagi Bu. Shalom Bu. Selamat pagi, shalom, silakan duduk. Ibu cek dulu kehadirannya, ya. Abdon, Agatha, Alrik, Adriano, Hadir Bu. iya. Deborah, izin ya. Irlan, hadir. Timothy, hadir. Umberto, Yeremia, hadir. Yoel. Coba cek dulu nak perhatiannya. Bagaimana? Sudah rapi? Tidak? Kebersihan kelasnya bagaimana? Sudah bersih? Sudah bersih. Bersih. Oke, bentar. Bagus ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita mau review dulu apa materi kita yang sebelumnya. Ya, Nisha, silakan. Materi yang sebelumnya tentang peran pelaku ekonomi, ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Nisha. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan peran daripada rumah tangga produsen. Kan, Yoel? Peran rumah tangga produksi itu menggunakan faktor produksi dan menghasilkan barang. Oke, terima kasih Yoel. Silakan dulu. Peran daripada pelaku ekonomi ada 4, ya kan? Nah, kaitannya materi hari ini dengan materi yang sebelumnya adalah materi hari ini mempelajari interaksi antara keempatnya yang dibentuk dalam satu diagram. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah mengingat pembelajaran kita. Harapan Ibu ke depannya juga itu diingat supaya menjadi bekalmu untuk di masa depan. Kita lanjutkan untuk manfaat pembelajaran kita hari ini, nak. Kalian akan mengetahui apa interaksi yang dilakukan antar keempat pelaku ekonomi melalui contoh nyata, ya. Kemudian untuk tujuan dan kompetensi yang akan dicapai ada 2. Ini nanti berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya di sini siswa mampu menganalisis diagram interaksi antar pelaku ekonomi dalam perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka, berbantu artikel atau video dengan benar. Yang kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil analisis diagram interaksi antar pelaku ekonomi dalam perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka dengan percaya diri. Garis besar materi kita nanti sebelum kita mulai ke materi ke dalam kegiatan inti ada pre-test, lalu pembagian kelompok, diskusi kelompok, presentasi kelompok, tanya jawab, lalu nanti ada post-test dan di akhir nanti Ibu akan berikan penugasan sebagai PR. Ibu mau nanya dulu secara lisan, ya. Secara lisan dulu pemahaman awalmu tentang materi hari ini. Sebutkan perbedaan pelaku ekonomi 2 sektor dan 4 sektor. Oke, silakan Rawet. Pelaku ekonomi dua sektor bebas RTK dan RTP saja, sedangkan 4 sektor itu misalnya RTK, RTP, masyarakat luar negeri dan pemerintah. Oke, baik Bang. Terima kasih ya Rawetnya. Kemudian yang kedua, interaksi apa yang dilakukan RTK dan RTP terhadap pemerintah? Kemudian balas jasa apa yang diberikan oleh pemerintah? Siapa yang bisa? Silakan, Jen. RTK dan RTP menyalahkan pajak kepada pemerintah, sedangkan aspirasi yang diberikan pemerintah
Oke, terima kasih Jen. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, itu adalah pretest. Nah, pretest ini Ibu share dalam bentuk Google Form. Coba perhatikan belajarannya dulu. Nah, ini kita kerjakan dalam tempo sekitar 5 menit. Ibu ini kan timernya ya. Oke, kita mulai. Kita lihat hasilnya. Terus mana? Ya, ya. Tesnya kalau dinilai masih C. Ya, masih C. Masih banyak di bawah KKM, akan mungkin. Setelah kita pretest, kita masuk kepada kegiatan intinya. Ada 4 gambar, ya. Ada 4 gambar di situ. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang didapat dari 4 gambar ini? Apa kira-kira bedanya? Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa, nak? Silakan Kristina. Gambar pertama itu adalah gambar RTK atau rumah tangga konsumsi. Iya. Yang kedua adalah gambar RTK atau rumah tangga produsen. Iya. Yang ketiga adalah gambar pemerintah dan yang keempat adalah gambar masyarakat luar negeri. Kegiatan mereka itu berbeda-beda. Oh, oke. Baik, terima kasih Kristina. Betul ya? Ada 4 gambar di sini. Yang pertama itu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, atau keluarga. Lalu kemudian yang kedua rumah tangga produsen, itu perusahaan. Kalau yang ketiga ada rumah tangga negara, pemerintah. Lalu yang keempat ada masyarakat luar negeri. Interaksi masyarakat luar negeri dengan pemerintah Indonesia itu kira-kira apa? Saya bisa jawab. Oke, silakan. Masyarakat luar negeri membayar bea impor atas barang yang mereka jual ke Indonesia. Oke, betul ya. Masyarakat luar negeri membayar bea impor atas barang yang mereka jual ke dalam negeri, ke Indonesia. Kita bagi kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Yang pertama itu Ivan, Adriano, Michael, Kenia, Jotalia. Kelompok 2 Sarah, Christina, Yoel, Jen, Yeremia, Anjur. Kelompok 3 Humberto, Nesha, Emmanuel, Agatha, Jennifer. Kelompok 4 Sharon, Abdon, Rawen, Elena, Rini, Luka. Kelompok 5 Timothy, Aldrin, Immanuel, Rahel, Irland, Deborah. Silakan dibentuk kelompoknya, nak. Silakan dulu di bagian pemilihnya. Nah, coba lihat dia KPD-nya, ya. Di situ ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Didiskusikan bersama anggota kelompokmu. Boleh menggunakan gadgetmu, HP, boleh menggunakan buku sebagai sumber pencarian informasimu. Silakan didiskusikan sekitar 20 sampai 25 menit. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Ya. Boleh dikerjakan dimulai dari sekarang. Silakan, nak. Seperti tidak diserahkan apa dulu diserahkan? Faktor produksi. Oh iya. Kemudian berupa tenaga kerja. Dua lagi apa? Apa 2 lagi? Modal. Investasi. Oke.
ahli fisika orangnya kan. Kalau kalian berarti kemampuannya beda. Beda gitu. Oh iya, ada apa? Iya. Membeli RTK menyerahkan produksi. Ini yang kita mau beli dari Kalau RTK membeli dari RTP itu yang dibeli adalah barang hasil produksinya. Hasil penjualan, hasil penjual kan rumah tangga produsen, ya kan? Sudah menghasilkan barang, dijual kepada ibu contohnya sebagai konsumen. Otomatis uang yang ibu berikan itu menjadi pendapatan bagi rumah tangga produsen. Itu dia. Tidak berpikiran. Apa juga itu orang? Ya, oke. Berarti semuanya ya, panennya. Oke. Udah. Selama diskusi itu penilaian kerjasama juga dinilai. Baru nanti di akhir di pengetahuan itu nanti tugasmu yang menjadi PR itu nanti nilai ya. Jadi kerjasama dengan anggota kelompoknya. Nah itu bisa kan? Kemudian juga bisa menjalankan kalau IPA ke pemerintah. Pemerintah biasanya berhubungan dengan regulasi tenaga. Masyarakat kalau bisa menjalankan pajak. Pajak impor ya, pajak impor. Kita setuju lagi. Jadi 4 ini ya dari jadi berarti gambar aja Ya, benar. nomor berapa? Ya, ya. Diskusi ya ini. Berapa ini? Apa kira-kira kalau dia 2 sektor itu perekonomian? Lupa. Ada ya, perekonomian terbuka atau tertutup tertutup. Dapat. Mas tahu itu kan sampai ada langsung. Dan hati-hati juga kalau mencari referensi dari luar bisa tidak bukan salah. Oh berarti melapa nih.
Udah. 4. Berapa lagi? Satu lagi. Kelompok 5? Berapa? Udah. Satu kelompok 4 ya. Kita kumpulin lagi lah. Misalkan ikut nyewakan lahan sama Serawi. Berarti uang sewa dengan Serawi sama kita. Ini uang sewa. Misalkan orang mama sama bapak punya kontrakan, sewakan ke orang lain. Berarti terima kok. Sewa. Sama aja. Ibu kerja sebagai tenaga kerja. Ibu besar. Ibu dapat apa? Gaji. Sudah selesai ya? Oke. Semuanya sudah selesai. Next, presentasi kelompok. Ya, siapa yang mau presentasi kelompok itu? Selamat sekali ya, kelompok Pagi teman-teman. Pagi. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang masalah kita hari ini yang akan dilanjutkan oleh Michael. Masalah yang kita diskusikan pada hari ini yang pertama, jika kamu berperan sebagai RTK, apa yang kamu serahkan kepada RTP dan balas jasa apa yang kamu dapatkan, pemerintah menerima apa saja dari RTK dan RTP. Yang kedua, jelaskan mengapa interaksi faktor ekonomi dikatakan sebagai interaksi dalam perekonomian terbuka. Jelaskan pula apa yang membedakan perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Terakhir, analisis kegiatan yang terjadi dari masing-masing nomor pada diagram di atas. Untuk masalah yang pertama akan dijawab oleh Ivan. Satu, kita menyerahkan faktor produksi kepada RTK berupa tenaga kerja, tanah, dan lain-lain. Kemudian RTP memberikan balas jasa berupa gaji, upah, dan sewa kepada RTK. Dan interaksi yang diberikan RTK dan RTP ke pemerintah berupa pajak. Untuk pertanyaan nomor 2 atau masalah nomor 2 akan dijawab oleh Michael. Jawaban nomor 2, karena interaksi empat sektor tidak lagi terjadi dalam satu lingkup wilayah atau negara. Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab sama Denia dan Tania. RTK menyediakan faktor produksi untuk RTP, kemudian RTP memberi balas jasa berupa sewa, gaji, bunga, dan laba kepada RTK. Kemudian balas jasa itu akan menjadi sumber pendapatan bagi RTK. RTP menghasilkan barang, kemudian RTK membeli hasil barang produksi tersebut melalui pendapatan yang diperoleh dari RTK. Kemudian RTK membayar pembelian barang tersebut dan menjadi sumber pendapatan bagi RTP. RTK dan RTP membayar pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberi balas jasa berupa subsidi, pembangunan, dan lain-lain. Masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa. Dengan interaksi tersebut, pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari sektor pajak. Jadi sekian hasil kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan Sergio. Baik, berikutnya siapa lagi kelompoknya? Silakan Sergio. Bagi teman-teman semua, hari ini kami dari kelompok 3 yang berwakilkan saya, Roberto, Desa, dan Emma akan mempresentasikan kerja yang KPD ekonomi lingkungan. Satu, RTK menyerahkan faktor produksi kepada RTP, lalu RTK menerima balas jasa dari RTP dan RTP atas faktor produksi yang diberikan. Kalau proyek ekonomi yang terbuka ada masyarakat luar negeri, kalau proyek ekonomi yang tertutup tidak ada masyarakat luar negeri. Jadi perekonomian empat sektor merupakan perekonomian terbuka. Yang ketiga yaitu menganalisis kegiatan yang berada di diagram, yaitu perekonomian empat sektor. Yang pertama, RTK memberikan faktor produksi kepada RTP, kemudian RTP memberikan balas jasa faktor produksi yang diberikan dari RTK. Yang kedua, RTK membayar pajak ke rumah tangga negara atau pemerintah. Yang ketiga, masyarakat luar negeri memberikan pajak impor kepada pemerintah. Yang keempat, RTP mengekspor barang atau jasa ke masyarakat luar negeri. Dan yang kelima, yang terakhir, masyarakat luar negeri membayar atas pemakaian faktor produksi ke RTK. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kita kelas untuk kelompok 3. Sekarang siapa yang ingin mengajukan pertanyaan kepada mereka? Dimulai dulu pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, silakan Timothy. Saya Timothy dari kelompok 5 ingin bertanya. Untuk kelompok 1, bisakah kalian menjelaskan perbedaan dari perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka? Mau ditanggung dulu atau langsung jawab? Langsung dijawab. Siapa yang mau jawab? Michael, silakan Michael. Terima kasih, saya Michael dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Timothy.
Maka Cimaki tadi adalah jelaskan perbedaan perekonomian tertutup dan terbuka. Perbedaannya itu adalah dalam perekonomian tertutup itu melibatkan dua sektor dalam ekonomi, yaitu RTP, RTK, dan pemerintah. Sedang dalam 3 sektor. Sedangkan perekonomian terbuka itu melibatkan masyarakat luar negeri dan RTK, RTP, dan pemerintah. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke, silakan Yeremia berdiri Bang. Jadi apa saja tuh ya? Soal yang ada uang dan barang apa? Aliran uang dan barang. Ya apa saja yang masuk di antara yang dari barang beli untuk masalah konsumsi dan produksi? Aliran uang. Ya. Terima kasih Yeremia. Silakan duduk Bang. Yang untuk kelompok 1, Jo, silakan Jo. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin lebih jelasnya saya akan gambar aja biar mungkin gampang dan mudah dimengerti. Jadi yang pertama ini ada 2 sektor dulu. Sektor. Yang depan. RTK sama BR. Oke. Di sini juga ada nanti. Oke, untuk tadi pertanyaannya ini tadi aliran uangnya sama aliran barangnya ya. Jadi yang pertama kita bahas itu aliran barang. Yang tadi RTK itu aliran barangnya ke RTP itu gini, dari RTK dari ke pasar import. RTK ngasih tenaga kerja, faktor produksi gitu, mungkin tanah, tenaga ahli kan, semua modal. Jadi sini RTK ngasih barang berupa faktor produksi. Kemudian balasannya aliran uangnya dari RTP ke RTK itu ini tuh RTP balas jasa dari RTK atas faktor-faktor produksi tadi. Terus selanjutnya tadi ada juga aliran yang lain. Ini RTK kan udah menerima faktor-faktor produksi tadi. Terus sudah ada barang dihasilkan. Terus RTK RTP Jo. Oh, RTP ngasih barangnya ke RTK itu hasil produksi tadi. Terus aliran uangnya RTK balasnya pakai uang. Maksudnya uang di sini kan tadi ada barang yang diproduksi sama RTP, terus dibelilah sama RTK ke RTP atas barang yang diproduksi RTP tadi. Ya, mungkin segitu aja sih. Bagaimana Yeremia? Sudah? Yes. Oke, terima kasih Jo. Silakan dulu Jo. Udah bisa dipahami nih ya. Nanti mungkin untuk penguatan nanti sedikit ibu tambahkan lagi. Baik. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Tidak ada. Mungkin untuk kelompok 3 ada yang bertanya untuk kelompok 3 silakan. Oke, silakan Andriano. Saya kelompok 5 yang bertanya karena kelompok 3. Ya. Pemasaran barang dari masyarakat luar negeri itu dipasarkan melalui pasar apa? Kelompok 3? Ya langsung. Silakan Meja. Pemasaran produk luar negeri dilakukan melalui pasar output untuk masuk ke dalam negeri. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Oke. Bagaimana Andriano? Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 3? Irlen? Iya, silakan Irlen. Ketika RTK menyediakan tenaga kerja Iya. untuk bekerja di luar negeri, maka penyerahannya itu melalui pasar apa? Langsung aja saya jawab. RTK menyediakan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri itu merupakan melalui pasar input. Jadi pasar input ini dia merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal ataupun kewirausahaan yang akan digunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang produksi. Contoh dari pasar input adalah perusahaan tenaga kerja. Gimana Irlen? Sudah. Ya. Next kepada penguatan dari Ibu. Yang ada ke depan semuanya dulu. Nah, Ibu tambahkan yang di belakang si Jo. Ini berapa sektor? Oke, 4 sektor. Ya. 2 sektor perekonomian apa nak? Tertutup. Perekonomian
tutup. Berarti melibatkan dua sektor, yaitu apa yang pertama? RTK, rumah tangga konsumen, rumah tangga konsumsi, rumah tangga keluarga sama. Lalu RTP. Kemudian satu lagi berapa sektor? 3 sektor. 3 sektor, betul. Tambahannya dari dua ini apa? RTN. RTN. RTN itu istilahnya apa lagi? Pemerintah, ya. RTN pemerintah itu sama. Satu lagi perekonomian? 4 sektor. 4 sektor itu perekonomian apa? Oke, perekonomian terbuka. Ini ada 4 sektor, ya kan? Apa aja ini Abdon? Yang 4 sektor? RTK, RTP, rumah tangga, pemerintah atau rumah tangga negara, RTN, yang satu lagi bang? Oke, betul, masyarakat luar negeri. Nah, tadi pertanyaan ada kan, kenapa ini disebut perekonomian tertutup, kenapa ini perekonomian terbuka? Ini disebut tertutup dia nak, karena hanya melibatkan 2 sektor dan 3 sektor, dan itu masih satu negara. Tidak ada kegiatan perdagangan internasional di sini. Tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Makanya dibilang dia tertutup. Kalau terbuka berarti kita membiarkan warga negara lain untuk masuk ke dalam negeri. Makanya di sini terlibatlah masyarakat luar negeri. Disebutlah perekonomian terbuka. Ada di sini kegiatan ekspor ataupun kegiatan impornya. Nah, yang ini ada diagram interaksinya. Kalau yang 2 sektor seperti yang sudah digambarkan si Jo tadi, sudah jelas ya. Rumah tangga keluarga arus barang menyerahkan apa tadi? Faktor produksi, ya kan? Melalui pasar input, kurang ini ya, JOP-nya ya, ke rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Kemudian ketika sudah diserahkan, rumah tangga produsen memberikan balas jasa. Apa balas jasanya mereka berikan? Sewa. Kemudian kalau tenaga kerja dikasih apa? Upah. Lalu ada bunga, laba, ya kan? Itu menjadi pendapatan bagi RTK. Nah, kalau yang RTP, aliran barang dari RTP menghasilkan barang ataupun jasa, dihasilkan barang ataupun jasa melalui pasar output, dikirim atau mau diserahkan ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen kan udah terima barang, mereka bayar kan? Mereka bayar itu menjadi aliran uang masuk bagi RTP berupa pendapatan bagi RTP. Kalau 3 sektor tambah apa tadi? Rumah tangga negara. Ibu buat di tengah-tengah rumah tangga negara ya. Ini RTN. Apa kewajiban si RTK sama si RTP? Pajak. Pajak, betul. RTK ngasih pajak, RTP ngasih pajak. Rumah tangga perusahaan dan rumah tangga keluarga setelah menyerahkan pajak, pemerintah balas jasa. Apa balas jasanya? Oke, betul. Pemerintah kasih subsidi. BBM disubsidi nggak sama pemerintah? Betul, ya. Lalu selain subsidi apa lagi yang dikasih pemerintah kepada masyarakat, kepada RTP ataupun kepada RTK? Pembangunan, ya. Nah, jadi pemerintah masih subsidi, kemudian juga melakukan pembangunan untuk RTK dan RTP supaya membantu RTK dan RTP dalam proses kegiatan produksinya. Ini kan dia kan tertutup kan, nah, masyarakat luar negeri dia di sini, ya, masyarakat luar negeri. Rumah tangga produsen, ada nggak barang yang dihasilkan tadi? Ada. Dijual ke luar negeri bisa nggak? Bisa. Ini barang dan jasa ini dijual ke ini ya, ini dia, ke sini, dijual ke luar negeri. Kegiatan apa itu? Ekspor, betul. Ekspor kebalikannya impor. Iya, betul. Kebalikannya impor ya. Lalu masyarakat luar negeri, mereka ada nggak di situ perusahaan, ada nggak di situ pabrik? Mereka menghasilkan barang nggak? Iya. Mereka jual ke dalam
negeri. Kegiatan apa itu Bang? Impor. Masyarakat luar negeri ada tak ngasih modal ke Indonesia? Ada nggak? Ada. Itu dia di pasar input. Karena kan di pasar input itu pasar di mana memperdagangkan faktor produksi, ya kan? Masyarakat luar negeri ngasih modal ke masyarakat Indonesia. Sorry ya. Nah, lalu balas jasanya mereka terima juga, ya berupa pendapatan. Lalu kira-kira pemerintah ada nggak hubungannya? Tadi ada pertanyaan tadi. Pemerintah gimana? Ayo. Kalau pemerintah? Pajak. Iya pajak, ya. Barang yang masuk ke dalam negeri kena pajak nggak? Kena. Ya, makanya nanti masyarakat kalau diagramnya seperti ini agak susah untuk memasukkan pajaknya di sini ya. Tapi bisa, ya dari sini juga bisa. Cuma jadi tembus ke sini ya ke RTN-nya. Jadi RTN itu nanti menerima pajak daripada masyarakat luar negeri. Ya. Ada juga diagramnya masyarakat luar negeri di sini. Jadi bagaimana bentuk diagramnya, tetap perhatikan apa yang mereka serahkan, lalu kemudian balas jasa apa yang mereka berikan. Ya. Sampai di sini ada ditanyakan udah pasti ini sektor. Ini yang pertama RTK, lalu yang kedua RTP, yang ketiga RTN, lalu yang keempat masyarakat luar negeri. Ada yang bertanyakan? Ada. Nah, kita post tes. Jadi udah dipelajari ya, berarti harus lebih baik dari yang tadi. Coba buat gesernya kembali nak. Oke, mulai silakan. Ayo. Silakan dulu. Kemudian masyarakat luar negeri melakukan interaksi melalui kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa yang akan memberikan keuntungan
bagi pemerintah melalui sektor pajak. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Ali ya. Baik, terima kasih Talia. Nah, Ibu ada oleh-oleh. PR. PR-nya dari bahan ajar halaman 9. Karena di 4 soal itu Ibu share bahan ajar halaman 9. Ya, oke, ya. Nah, jangan lupa dikerjakan, diserahkan tepat waktu. Untuk pertemuan kita selanjutnya adalah materi mengenai permintaan, penawaran, dan pasar. Diulangi, permintaan, penawaran, dan pasar. Ya. Itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita akan menutup dengan doa. Tetapi sebelumnya Ibu mengingatkan kembali, setiap pembelajaran mohon diingat, dipelajari, diulangi supaya tetap dipahami dengan baik dan tidak sia-sia. Ya. Harapannya setiap pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu memberikan manfaat untuk masa depannya. Ibu juga berdiri di sini, nggak mungkin Ibu baru langsung berdiri di sini kan. Tapi Ibu juga melalui proses sekolah, kuliah, hingga bisa berdiri di depan ini untuk menyampaikan materi yang dipahami di masa bangku perkuliahan. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Boleh disiapkan oleh ketua kelasnya. Silakan Nak. Diri. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami sampai setelah kami telah selesai menyelesaikan kegiatan kami, silakan agar sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Siap. Mari Bu Guru beri salam. Selamat pagi Bu, Shalom Bu, terima kasih Bu. Baik, selamat pagi, Shalom, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Silakan duduk. Saya minta tolong.